Kerajaan itu berada di antara dua sungai. Kalau tegak di situ tak ada bayang-bayang. Letaknya di Sumatera. Di manalah dicari orang lah di antara dua sungai yang tak ada bayang-bayang. Kalau kita berdiri di waktu siang, letaknya di Pulau Sumatera. Rupanya Sungai Kampar. Kampar kiri dan Kampar kanan. Itulah dia Candi Muara Takus, tempat peradaban Hindu-Buddha di Sumatera. Yang dulu tempat peradaban Hindu-Buddha di Sumatera itu di Riau. Ketika Islam datang, maka Islam yang paling kental di Riau. Datanglah tamu ke rumah. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Seumur-umur itulah tamu yang unik pertanyaan. Bisa Ustaz ceritakan tentang sanad keilmuan orang Riau? Lama saya terdiam. Untuk mencari-cari bahan, saya tuangkan dulu teh. Cari-cari kan file, klik-klik tak muncul. Nggak dapat. Jadi saya bilang, semua orang-orang di Sumatera ini itu asal ilmunya dari Riau. Di Aceh ada ulama besar namanya Syekh Mudawali. Maka semua tarekat Naqsabandiyah di Aceh itu dari Syekh Mudawali. Syekh Mudawali itu mengambil tarekat dari Syekh Abdul Ghani Al-Kampari, Batu Besue. Di mana itu? Riau. Sumatera Utara ada namanya Kabupaten Langkat. Dari Medan sebelah kiri itu ada kampung namanya Besilam. Nama Sultan Langkat namanya Sultan Musa. Sultan Musa ini suka berzikir. Dia ingin ahli zikir ada di kampungnya. Maka dipanggilnya lah seorang guru, dimohonnya, dimintanya. Guru itu pun datang. Nama guru itu Syekh Abdul Wahab Rokan. Dan itu datang dari Rokan, Sungai Rokan, Riau. Itulah sanad keilmuan orang Riau. Syekh Abdul Wahab Rokan dapatnya dari mana? Dari Syekh Sulaiman Zuhdi, Jabal Abi Qubais, di samping Bukit Sofa di Makkah. Syekh Sulaiman Zuhdi dapat dari mana? Dari Syekh Sulaiman Al-Qarimi. Syekh Sulaiman Al-Qarimi dari mana? Dari Syekh Abdullah Afandi. Dari Syekh Abdullah Afandi dari mana? Syekh Abdullah Afandi dari gurunya Syekh Diyaquddin Khalid Al-Qurbi An-Naqsyabandi. Lalu kemudian khusus untuk jalur sungai, Sungai Kampar ini ditelusuri, terus Sungai Kampar ini tembus sampai ke Singapura, sampai ke Malaysia melalui Batam. Sungai Kampar ini kalau terus Pangkalan Kerinci, terus lagi sampailah ke Kepulauan Riau, sampai ke Temasek Singapura, sampai ke Johor. Itu semua jalur keilmuannya dari Riau. Dari mana mereka mendapatkan zikir? Dari Syekh Jakfar Pulau Kodam. Syekh Jakfar ini dari mana? Dari Syekh Abdurrahman Tanjung Alai. Syekh Abdurrahman ini dari mana? Dari Syekh Mahmudin Deli. Syekh Mahmudin Deli ini dari mana? Dari Syekh Ismail Al-Minkabawi. Syekh Ismail ini dari mana? Dari Syekh Abdullah Afandi. Syekh Abdullah Afandi ini dari mana? Murid dari Syekh Diyaquddin Khalid Al-Qurdi An-Naqsyabandi. Itulah mengapa namanya tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah, karena dia dari nama Syekh Diyaquddin Khalid. Diamlah tamu tadi mendengar. Oh, hebat juga sanad keilmuan orang Riau. Dalam hati saya, aku pun baru tahu. Lumayan. Jalur ke Aceh,
jalur ke Sumatera Utara, jalur ke Kepulauan Riau, berkumpulnya di Riau. Ulama-ulama besar. Waktu Hindu Buddha, orang Riau hebat. Waktu Islam, orang Riau hebat. Itulah makna hadis khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Waktu jahiliyahnya dulu hebat, waktu Islamnya juga hebat. Waktu jahiliyahnya panglima perang memerangi orang Islam. Siapa namanya? Khalid bin Walid. Dialah yang menghantam pasukan Nabi waktu perang Uhud. Tapi setelah dia masuk Islam, dia tetap jadi panglima perang. Waktu sebelum Islam jadi panglima perang, setelah Islam pun panglima perang. Sekarang banyak orang Islam tak gitu. Preman, jago sebelum taubat. Setelah taubat, ciu. Pas ditanya, Bapak dulu preman pasar? Iya. Sekarang udah saya tinggalkan. Saya mau mati. Itulah yang membuat dakwah ini lemah. Mestinya sebelum dakwah itu preman, setelah dakwah preman juga, cuman preman tobat ke masjid, sholat, tetap galak, tetap garang. Waktu dulu garang, minta duit sama orang, mana duit kau, mana duit? Nah, setelah tobat gitu juga, semayang. Oh, tidak, pecahkan ginjal kau nanti. Itu baru namanya khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Waktu jahiliyahnya hebat, waktu Islamnya juga hebat. Mana tahu nanti antum ditanya orang, kau dari mana? Dari Riau. Bagaimana sanad keilmuan orang Riau? Ceritakanlah yang saya ceritakan. Ada 3 jalur. Lupa pula entah apa.